Laskar Angkatan Darat, ada satu kalimat yang saya pegang itu bagus. Kita mengisi ruang-ruang kosong yang pemerintah atau instansi lembaga kementerian terkait itu tidak sampai ke situ. Angkatan Darat terus akan konsisten dan menjadi garda terdepan untuk mendukung program-program pemerintah. Yang harus kita ketahui tentu awalnya, atau harus kita pegang, ya, bukan kita ketahui, yang harus kita pegang awalnya, kita menghadapi saudara kita sendiri. Oke, Pak Wahyu, masih ngomong soal praktik-praktik kerja humanisnya tentara. Pak Wahyu dulu pernah ditugaskan di medan perang, di Aceh. Sebagai perwira lulus tahun 98, lalu ditugaskan ke Aceh, di mana di situ ya sedang terjadi konflik. Gitu. Nah, gimana kita berbicara humanisme di arena kekacauan seperti itu, Pak? Ya, yang harus kita ketahui tentu awalnya, atau harus kita pegang, ya, bukan kita ketahui, yang harus kita pegang awalnya, kita menghadapi saudara kita sendiri. Oke. Ini kan bukan musuh. Itu mindset awal. Di Aceh misalnya, dulu. Iya, dulu. Itu kan saudara-saudara kita juga, bangsa Indonesia juga, yang mungkin memiliki pandangan, pertimbangan, prinsip, ya, yang berbeda, lalu mengambil langkah keputusan untuk memisahkan diri, misalnya, seperti itu. Tapi itu kan tidak menghilangkan prinsip dasar bahwa ini adalah saudara-saudara kita, ya. Saudara sebangsa dan setanah air. Betul, ya, saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Terus kalau sudah tahu seperti itu, ya, apakah kita mau totally, ya, menerapkan prinsip war itu sendiri, ya, perang itu sendiri? Kalau menurut saya tidak bijak. Ya. Tentu tetap harus ada langkah-langkah, ya, untuk mengingatkan, menyampaikan bahwa, ya, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip itu suatu keniscayaan. Ya. Nah, tidak usah pada lingkup negara, pada satu keluarga saja tentu ada yang berbeda nih, ini mau kemana nih, mau makan apa, gitu kan, ya, apalagi negara. Ya, tapi tentu kan semua bisa dikomunikasikan dengan baik, kan gitu. Tapi tentu sekali lagi hal itu tidak menghilangkan prinsip-prinsip kewaspadaan, ya, prinsip-prinsip berkaitan dengan faktor atau poin intelijen, gitu kan. Kalau kita mau bicara, kita mau coba menjelaskan, ya, untuk mengimplementasikan fungsi utama teritorial kita, ya, memberikan pendekatan-pendekatan pemahaman, tentu kita juga harus melihat situasinya, siapa yang kita hadapi. Gitu. Tidak bisa juga kita melaksanakan kegiatan tersebut pada satu faksi yang memang keras, gitu kan, ya. Ya, tapi sekeras apapun faksi kelompok itu, ya, itu tetap bisa, langkah-langkah seperti itu tetap bisa dilaksanakan. Maka pada leveling negara, kebijakan, gitu. Artinya komunikasi itu selalu menjadi opsi. Iya. Bahwa itu ini diajarkankah di tentara begitu, pola-pola komunikasi terhadap masyarakat, atau memang ini bermuara dari pribadinya Pak Wahyu sendiri, mungkin pengalaman di masa remaja, masa kecil? Gitu? Di kita, ya, di militer itu diajarkan, Fabian, ya. Jadi kita ada bagaimana psikologi massa, ya, terus berkaitan dengan ilmu-ilmu komunikasi, ya, itu ada juga di dalam kurikulum pendidikan militer kita. Jadi militer Indonesia itu, atau di militer ini, nggak melulu juga latihannya selalu latihan fisik, latihan perang. Ada juga, ya, berkaitan dengan hal-hal yang berurusan pada isu sosial, ya, pada urusan teknik, gitu. Ada juga yang diajarkan atau dibekalkan kepada kita, karena nantinya kita bertugas itu di masyarakat, gitu, ya. Nanti kita akan berhadapan dengan masyarakat yang tidak melulu atau bahkan sama sekali tidak bisa kita hadapi dengan kemampuan teknis pertempuran atau teknis militer, gitu. Bahkan
hidup kita ini, pelaksanaan tugas kita ini akan lebih banyak yang berkaitan dengan berurusan dengan masyarakat. Dibandingkan dengan kita melaksanakan tugas pertempuran. Meskipun ya, sebagai militer kita harus punya dasar ilmu-ilmu kemiliteran pertempuran yang baik dan harus selalu siap. Setiap saat itu harus terus dipelihara kemampuan itu sebagai fungsi utama kita juga, ya, sebagai tugas kita sebagai alat utama pertahanan negara, ya, fungsi utamanya salah satunya pertempuran. Tetapi ya, realitanya, faktanya, dan sekarang kita lihat bersama, ya, selain kita harus memelihara kesiapan itu, kita secara realita banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdekatan dengan masyarakat, yang berinteraksi dengan masyarakat, membantu mengatasi kesulitannya, ya, termasuk menyiapkan masyarakat agar setiap saat siap bersama-sama dengan TNI untuk melaksanakan usaha pertahanan negara. Karena sistem pertahanan kita ini kan unik. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Semesta, betul. Ya. Mungkin hanya di Indonesia lah Indonesia lah yang punya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu. Artinya, ya, kembali lagi ke histori tadi. Karena dulunya kita sebagai rakyat bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang setelah kita merebut kemerdekaan, ya, sambil mengisi kemerdekaan, kita juga harus siap bersama-sama untuk mempertahankan negara ini. Ya, sehingga masyarakat itu pada masa damai ini harus disiapkan. Disiapkan sehingga sewaktu-waktu nanti dibutuhkan, ya, sebagai komponen pendukung bersama-sama dengan kami, komponen utama pertahanan negara, mereka siap. Nah, penyiapannya itu nggak selalu serta-merta dengan masyarakat latih lari, nembak, enggak. Masyarakat disiapkan, ya, kesehatannya. Disiapkan pendidikannya, disiapkan kesejahteraan. Kalau masyarakat sekarang sudah merasa selama masa damai ini mereka tahu negara hadir, mereka merasa negara hadir, mereka sehat, nanti waktunya mereka diajak, sekarang negara waktu genting nih, kamu bertempur bersama dengan tentara sebagai komponen utama, mereka siap, selama ini negara hadir, kan itu. Kalau selama masa damai ini mereka sejahtera, ya, nanti pada waktunya mereka diminta untuk bergabung dengan kita, mereka ringan, siap. Oke, jadi wajar dan pantas kalau misalnya ya TNI, Polri itu hadir di masyarakat dalam bentuk misalnya ya dalam program-program kesehatan, program swasembada pangan. Betul. Ya. Itu rakyat itu adalah kekuatan utama bangsa ini. Ya. Untuk alat utama pertahanan negara kita, ya, komponen utama kita. Ya. Terus masyarakat rakyat itu sebagai satu komponen pendukung. Ya. Tapi ya, harus kita sadari kekuatan bangsa ini ada di seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita, gitu kan, termasuk Polri. Ya, kita semua sebagai bangsa Indonesia adalah kekuatan utama bangsa ini. Kenapa? Maka kita harus terus bersatu, ya, sehingga sewaktu-waktu nanti kita harus melaksanakan usaha-usaha pertahanan negara, kita ini siap, ya, kan itu. Sekarang ini kita juga melaksanakan kita ini kompak, kita bersatu, ya, melaksanakan aktivitas masing-masing dengan baik, ya. Itu juga salah satu upaya pertahanan negara, juga kan nggak harus selalu dengan bertempur, nggak harus selalu pada masa perang, kan gitu. Ya. Lantas bagaimana Bapak menyikapi suara yang bilang bahwa militer negara ini dibawa ke arah militeristik dengan TNI masuk sawah misalnya? Gitu. Saya rasa itu, ini mohon maaf ya Pak, ini harus saya tanyain. Oke, ya, nggak masalah, ya, nggak apa-apa Fedi. Saya senang Fabian nanya ini. Artinya saya jadi juga bisa bicara gitu kan, menyampaikan. Itu pendapat yang kurang tepat, gitu kan. Karena kita bicara dari sisi Angkatan Darat. Kita punya dua fungsi utama, Fabian. Fungsi utama pertempuran dengan fungsi utama teritorial. Fungsi utama pertempuran jelas. Ya, kita harus betul-betul menyiapkan personil, material kita, ya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai komponen utama pertahanan negara. Kita harus tangguh dari sisi militernya. Kita harus kuat. Ya. Tetapi kita juga punya fungsi utama teritorial. Di mana fungsi utama, ya? Fungsi utama. Jadi teritorial ini buat Angkatan Darat itu fungsi utama, Fabian. Jadi fungsi utama kita dua, ya.
Kita bukan cuma bertempur saja fungsi utama, kita juga punya fungsi utama teritorial. Iya. Ya, karena histori tadi. Iya. Ya, karena histori tadi. Ya. Lalu undang-undang juga mengamanatkan demikian. Ya. Tugas-tugas kita ya, ada operasi militer perang ya, dan operasi militer selain perang. Iya. Banyak tugasnya, ada 14 tugas di situ. Ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ya, kalau kita ada di kegiatan ketahanan pangan, gitu ya, ada di kegiatan untuk membantu mewujudkan misalnya kesejahteraan masyarakat, gitu ya, dengan poin-poin bidang-bidangnya, itu salah satu bagian dari kita melaksanakan fungsi utama teritorial. Salah satu bagian dari kita melaksanakan tugas-tugas kita dalam operasi militer selain perang, membantu pemerintah daerah. Dan peran kita dalam kegiatan-kegiatan itu bukan sebagai yang terdepan. Kita sebagai kekuatan pendamping. Tentu yang terdepan institusi, ya, stakeholder, ya, kementerian, lembaga terkait. Ya. Tetapi TNI Angkatan Darat mengambil peran sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tugasnya. Ya. Artinya sesuai dengan regulasi ketentuan yang ada sebagai kekuatan pendamping. Ya, sehingga program-program itu bisa betul-betul membuat masyarakat sejahtera. Dan kenapa terlihat seperti yang Fabian bilang tadi, ya kok kayak dominan? Karena mungkin kau bilang dominan, Pak. Ya, sorry, tadi bilangnya mau dibawa militeristik itu kan? Militeristik, ya. Itu kan ya bahasa kayak kenapa kok digini harus militer, militer gitu kan? Iya. Karena memang gelar kita ada di seluruh wilayah Indonesia, Fabian, gitu kan? Mencolok sekali. Kalau gitu misalnya nih berkaitan dengan kesejahteraan atau misalnya dengan kesehatan, memang ada di kabupaten kota ada, ya kan. Terus sudah gitu levelingnya sampai di puskesmas misalnya. Tapi kita ini kan sampai desa. Benar. Babinsa ada di situ. Betul. Kan gitu. Nah, sebenarnya puskesmasnya di kecamatan, makanya kelihatannya kayak tentara semua yang ngerjain. Padahal sebetulnya kita kekuatan pendamping, ya kita supporting. Iya. Tengah itu, ya tetap yang leadingnya ya adalah kementerian atau institusi lembaga terkait. Kita kalau Bapak Kepala Staf Angkatan Darat ada satu kalimat yang saya pegang itu bagus. Kita mengisi ruang-ruang kosong, ya yang pemerintah atau instansi lembaga kementerian terkait itu tidak sampai ke situ, kan itu keterbatasan dari mungkin dari personil, ya, alat perlengkapan gitu kan ya, maupun dari sisi faktor non teknis lainnya. Karena kita punya gelar yang luas, seluruh wilayah tanah air, kita juga punya doktrin militansi, gitu kan ya. Terus kita juga punya basic fisik, mentality yang baik. Kenapa enggak pada ruang-ruang kosong di tengah, ya di puncak gunung, ya di daerah terpencil, itu kita yang mengisi di situ. Betul. Ya, melaksanakan program-program kesejahteraan rakyat. Jadi kesannya kayak militeristik banget gitu kan, kesannya kok kayak tentara. Karena kebetulan kita ini yang gelarnya banyak. Ya, gelarnya banyak dan begitu satu perintah langsung kerjain. Oke, Pak Wahyu, mengingat tugas TNI Angkatan Darat yang begitu dirasakan sama masyarakat tadi ya. Itu tapi masyarakat itu masih ada terganggu lah gitu ya dengan oknum di tentara. Sebenarnya di institusi yang lain juga banyak, termasuk mungkin di masyarakat juga pasti ada. Tetapi karena saya bicara tentang Angkatan Darat, kelakuan oknum ini ya itu bisa saya bilang menghambat laju kepercayaan masyarakat terhadap tentara. Bagaimana menurut Pak Wahyu? Oke Fabian, kita ini punya prajurit Angkatan Darat ya, 340.000, 350.000 lah ya. Dan itu sebelum saya lanjutkan, itu sebetulnya rasio itu rasio perbandingan dengan jumlah masyarakat Indonesia dan luasnya wilayah negara kesatuan Indonesia masih kurang. Nah, kembali lagi saya bilang, di antara ratusan ribu prajurit itu tentu ya tidak kita pungkiri ada beberapa personil yang sekali lagi saya bilang oknum yang mungkin ya sedikit membuat tingkat kepercayaan kepada
masyarakat kepada kita, ya itu ternodai, gitu kan ya. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini tentu saya juga tidak akan menampik itu, ya. Tetapi ya saya tegaskan di sini, ya itu prosentasenya sangat kecil. Iya. Dan kita yakini betul, ya apabila kita disampaikan ya, berkaitan dengan anggota-anggota kita yang melukai hati rakyat, ya, yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut, tidak terpuji, ya, kita pasti akan mengambil langkah tegas. Karena ya, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan bahwa saat ini itu kita punya tugas yang cukup mulia, yang tugas yang betul-betul cukup bagus, ya, bahkan sangat bagus, mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kan itu. Dan kita punya modal dasar yang bagus. Arti modal dasar itu kemanunggalan TNI Angkatan Darat dengan rakyat, ya dari dulu sampai dengan sekarang, gitu ya. Lalu kita juga punya program-program real pro rakyat yang terlihat betul. TMMD contohnya. Yeah. Ya. TMMD itu yang ngerjain bukan cuma kita, Fabian. Itu masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi poin utama di TMMD. Sehingga masyarakat itu juga ngerjain langsung apa nanti, fasilitas apa nanti yang akan mereka rasakan. Gitu. Sehingga prosesnya kelihatan. Bukan launchingnya aja gitu kan. Terus habis itu nggak tahu kerjanya gimana, kerja bareng-bareng. Ya. Itu yang berikutnya program-program di luar program yang rutin tahunan kita laksanakan tadi. Ya, sesuai dengan kalender programnya TNI Angkatan Darat. Contoh ya program unggulan. Seperti kita lihat apa sih permasalahan yang menonjol di sini? Stunting misalnya. Ya, kita buat langkah nyata penanganan stunting. Okay. Ya. Dan itu pimpinan Angkatan Darat betul-betul menekankan tidak ada kegiatan yang bersifat seremonial dan formalitas. Ya, langsung turun. Ya, masyarakat bisa lihat itu langsung. Masuk berkaitan dengan TNI Manunggal Air gitu. Kan itu. Ya. Awalnya itu kan TNI Manunggal Air itu kita lihat masih banyak itu 9,3% ya masyarakat Indonesia itu belum bisa mengakses air bersih, gitu ya. Nah, pimpinan Angkatan Darat mengambil langkah ya, untuk menyediakan air bersih buat masyarakat. Dalam perkembangannya, ya, ternyata lahan pertanian di daerah yang kekurangan air bersih tadi, yang sedang kita siapkan air bersih juga kering karena sawahnya cuma sekali panen karena hanya mendapat tanda hujan. Sawah tanda hujan. Mengembang lagi untuk menyediakan air buat persawahan. Gitu. Dan sekarang sudah 4.000 lebih nih, 4.000 lebih titik air ya, sehingga bisa mengalir 52.000 lebih hektar lahan persawahan, 1 juta lebih masyarakat penerima manfaat. Dan itu sebetulnya baru 5%, Fabian, dari semua kondisi kekurangan masyarakat. Artinya yang sudah kita laksanakan selama 4 tahun ini, ya, program-program TNI Angkatan Darat itu masih jauh dari pencapaian atau menyelesaikan semua permasalahan masyarakat baru dari urusan air saja ini. Sehingga kita terus melaksanakan kegiatan itu, tidak akan pernah berhenti sampai ya kita betul-betul bisa membuat masyarakat ini bisa mengakses air baik untuk persawahannya maupun air bersihnya. Lah itu kembali yang tadi, ya, itu harus betul-betul disadari oleh tentara, oleh anggota kita bahwa kita ini betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Ya. Sehingga kalau kita ini melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti masyarakat, ya, bukan cuma ya itu akan menghambat seperti yang tadi mungkin Fabian bilang tadi ya, sedikit menghambat kepercayaan masyarakat, mengurangi kepercayaan masyarakat, tapi juga kita mengingkari ibu kandung kita kan gitu ya. Itu yang terus kita ingatkan. Jadi saya tidak menampik itu ya, tapi saya yakini dan saya tegaskan prosentnya sangat kecil. Ya, karena kita terus berusaha untuk mengingatkan prajurit bahwa ya masyarakat itu betul-betul menjadi kekuatan utama yang harus
pada masa damai ini harus betul-betul kita siapkan, kita dampingi, kita siapkan, kita bantu, ya, kita tingkatkan kesejahteraannya karena mereka nanti salah satu komponen pendukung yang paling penting sama-sama kita mempertahankan negara ini. Ya. Dan secara data bisa saya sampaikan signifikan, sangat jauh menurun ya. Dan sesekecil apapun langsung ditindak. Ya, kalau itu pasti. Dan sampaikan. Publik bisa mengawal. Bisa, ya bisa. Saya beberapa kesempatan teman-teman dari media maupun dari beberapa lembaga gitu ya memberi info kepada saya, Pak Kadis ada info kayak gini nih, ini kan nggak pas gitu. Saya segera hubungi ke Kementerian Satuan kewilayahannya ya, untuk coba diingatkan, cek, dan terus saya ingat ya, tingkat kepercayaan publik itu ya bukan serta-merta hanya di persentase dan ranking. Ya. Harus mengakar itu, Pak. Betul. Ya, kalau cuma membuat persentase Fabian dan ranking tanpa bermaksud menyombongkan diri dan mendahului kehendak Tuhan, tidak sulit buat Angkatan Darat. Kan? Tapi bagaimana ya kepercayaan yang dilihat dari persentase dan ranking bagus itu betul-betul bisa dirasakan betul masyarakat. Masyarakat ini bukan cuma ditunjukin dengan acara-acara seremoni, formal, launching, ya nggak tahu gimana kontinuitasnya. Itu yang paling penting. Selanjutnya jangan ciderai semua program-program, semua kegiatan-kegiatan kita yang sudah sangat bermanfaat buat masyarakat dan bisa diterima. Oke, Pak Wahyu, salah satu masa tugasnya Pak Wahyu selain di Dandim ya, menangani masang, lalu sempat dulu waktu awal lulus perwira di Aceh, lalu pernah di Papua juga, lalu Pak Wahyu pernah bertugas di Paspampres sebagai perisai hidup presiden. Waktu itu kalau nggak salah nih, jadi catatan pemberitaan di kompas.com itu pertama di Pak SBY ya, dan kedua di zaman Pak Jokowi. Nah, ada peristiwa menarik nggak di dua kepemimpinan ini, Pak, selama di Paspampres? Oke, Fabian. Jadi ada dua kali periode ya. Saya 2009 sampai 2012 itu saya di grup A. Lalu 2017 sampai 2018 itu saya sebagian saya di Mako sebagai wakil asisten dan lalu sebagai badan grup D waktu itu. Saya betul-betul bersyukur diberikan kesempatan untuk bergabung dengan pasukan pengamanan presiden. Ya. Semua unit di TNI dan TNI Angkatan Darat gitu ya, itu tentu bagus. Masing-masing punya sejarah satuan. Masing-masing tentu punya tradisi satuan. Masing-masing punya kebanggaan satuan. Masing-masing punya prestasi-prestasi satuan. Ya, saya tegaskan di sini semua unit di TNI Angkatan Darat itu memiliki sejarah dan prestasi dan serta tradisi yang sangat luar biasa, yang sangat membanggakan. Ya. Dan saya selalu bersyukur di mana satuan saya ditempatkan. Salah satunya saya juga bersyukur ditempatkan di pasukan pengamanan presiden. Ya. Saya berkesempatan untuk belajar banyak dari pemimpin negara terkait dengan mulai dari yang ringan saja. Menata hidup, menata kegiatan, berkomunikasi, lalu mengambil keputusan pada hal-hal yang pada waktu-waktu yang sulit gitu tidak selalu bersifat strategis kenegaraan ya, pada hal-hal yang rutinitas harian. Ya. Itu menjadi suatu hal kalau Fabiana yang menarik, itu yang menarik buat saya dan itu penting, bukan cuma menarik, itu penting buat saya. Ya. Tidak juga berarti nanti saya menjadi presiden begini, enggak juga. Kan presiden itu adalah manusia juga. Ya, presiden itu adalah orang tua kita juga. Presiden itu juga merupakan kakek dari cucunya, gitu kan ya. Presiden itu juga mungkin kakak dari adiknya, kan itu. Artinya beliau itu juga merupakan suatu personal yang sama dengan kebanyakan orang, kan itu ya. Nah, tentu manakala ya, pada posisi strategis, pada posisi penting di negara ini, ya kita bisa melihat
hal-hal mendasar sebagai manusia, sebagai orang itu bisa kita ambil manfaatnya untuk diri kita. Jadi apapun kita, sebagai apapun kita. Itu yang sangat sangat penting buat saya, dan saya sangat bersyukur ya di antara semua satuan-satuan di TNI Angkatan Darat yang betul-betul membanggakan ini, yang betul-betul punya prestasi, saya juga sempat bergabung dengan pasukan pengamanan presiden. Dan selanjutnya saya juga banyak belajar bagaimana hubungan antar lembaga, hubungan antar negara, ya, resiprokal tuh saya tahu di situ dan saya belajar di situ. Yang sebelumnya mungkin saya di satuan operasional, mungkin dengar, belajar tapi tidak bisa melihat langsung, gitu kan ya. Lalu saya juga mencoba mengambil manfaat. Tentu saya bisa melihat Indonesia ini secara luas, baik dari sisi kebijakan, dari sisi suatu diskusi pembicaraan berkaitan dengan hal-hal untuk masyarakat, maupun langsung secara fisik datang. Ya, itu yang mungkin tidak akan terulang lagi pada diri saya, ya, pada unit-unit yang lain. Jadi proses intinya banyak belajar dan banyak pengalaman untuk melihat Indonesia dan bahkan mungkin dunia secara langsung gitu ya. Oke, itu saya jadi tertarik nih mengulik Pak Wahyu yang bilang ini selalu belajar. Di era sekarang Pak, kita seringkali Pak menemukan orang yang ya kita sebut aja pejabat, ya, yang saya rasa jauh dari kata yang seperti Pak Wahyu bilang terus belajar, terus apa. Nah pertanyaan saya nih Pak, itu dari mana Bapak dapat? Mungkin di masa lalu Bapak punya cerita sesuatu soal itu. Baik, Fabian. Saya punya apa ya, hal yang jadi pedoman buat diri saya adalah keluarga, ya, adalah keluarga. Orang tua saya tentara. Oke. Tentara. Anak kolong berarti. Ya. Lalu Biasanya bandel nih Pak. kebetulan saya enggak, gitu ya. Keren. Tapi juga enggak yang alim-alim banget enggak, itu enggak juga. Ya. Dan suatu saat, ya, orang tua saya, ayah saya, kena musibah, penugasan di Timur Timur. Hidup, tetapi cacat, gitu ya. Yang artinya, singkatnya, dia tidak akan bisa berkarir normal seperti rekan-rekannya, karena secara fisik dia tidak sempurna. Saat itulah ibu saya memutuskan untuk menyelesaikan pendidikan, ya, menyelesaikan pendidikan, ya, lalu bekerja, ya, karena dia meyakini bahwa anak-anak saya nanti ini harus bisa berhasil, sementara suami saya pada kondisi yang tidak sempurna untuk melaksanakan karir dan tugasnya. Makanya ibu saya mengambil alih peran itu. Ya, dari situ terus diingatkan kepada saya, kamu ya, harus berhasil, kamu harus terus banyak belajar. Ya, karena saya ya, mengambil langkah untuk terus belajar, menyelesaikan pendidikan saya, mendapatkan gelar tertentu untuk syarat menjadi masuk ke dalam salah satu lembaga pekerjaan, bidang pekerjaan, ya, maka saya mengingatkan kamu untuk siap dulu, jangan menunggu ada suatu hal yang membuat kamu harus mengambil kesiapan itu. Itu selalu diingatkan oleh ibu saya. Ya. Sehingga dari situ saya melihat bahwa oh berarti belajar itu penting. Kata-kata belajar itu penting. Bukan cuma dari ilmu saja. Ya, dari situ semakin tertanam dan semakin mengembang bahwa belajar itu bukan cuma dari, itu penting, tapi bukan cuma dari ilmu saja. Belajar pengalaman, belajar tentang hidup, gitu ya. Lalu belajar tentang gimana kita menyikapi situasi, kondisi, ya. Dan itu jadi bekal saya, Fabian. Jadi bekal saya untuk bisa mengambil
keputusan, ngambil langkah ya pada situasi-situasi tertentu seperti salah satunya yang waktu saya menjadi dandim itu. Itu kan nggak ada yang ngajarin, nggak ada sekolahnya, kan gitu ya. Tapi kita bisa ngambil keputusan, ngambil langkah yang ya alhamdulillah itu tepat, gitu kan. Tuh. Dan sekarang Kepala Staf Angkatan Darat juga selalu ngomong kalau memberikan pengarahan kepada semua prajuritnya bahwa kalian jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekarang saya menemukan keyakinan dari kata-kata belajar itu lagi. Ya, setelah tadi Fabian nanya dasarnya apa yang mendasari itu, saya sudah sampaikan. Ya, sekarang Kepala Staf Angkatan Darat sering menyampaikan nasihat dalam pengarahannya kepada para prajurit itu tadi. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Bapak-bapaknya jangan pernah berhenti belajar. Ajari anak-anaknya dengan baik. Ya, jangan pernah kita berpikir untuk jadi kaya. Ya, yang penting anak-anak bisa sekolah dengan bagus. Ya, karena nanti akan membuat kamu terhormat, yang membuat kamu mulia adalah anak-anakmu. Ya, dari situ saya semakin yakin, semakin kuat bahwa kata-kata belajar yang menjadi pedoman dari dulu saya, sekarang tuh memang semakin benar. Ya, karena sudah sekian banyak orang, termasuk sekarang pimpinan Angkatan Darat juga selalu menekankan tentang hal itu. Bapak, Ibu masih ada, Pak? Masih, alhamdulillah masih ada. Ya, sekarang sudah tinggal menikmati hari tua, itu kan ya, sehingga kita sekarang tinggal membuat gimana mereka tuh bisa terus tersenyum kepada kita, karena apa yang dulu saya siapkan gitu ya, ternyata dia bisa berdiri di kakinya dengan baik, bisa bermanfaat untuk orang lain, masyarakat dengan baik, itu sudah cukup buat orang tua saya. Dan rasanya apa yang dipesankan Ibu dulu itu sudah tercapai, Pak? Betul. Alhamdulillah. Oke, terakhir Pak Wahyu, apa harapan Pak Wahyu terkait kerja-kerja TNI Angkatan Darat ke depan? Apalagi kan tugasnya banyak nih. Ada mau perekrutan satuan-satuan baru, pembentukan kodam-kodam baru gitu. Baik, Fabian, saya meyakini ke depan, ya, saya meyakini dan saya membayangkan ke depan TNI Angkatan Darat itu bukan cuma akan menjadi salah satu kekuatan militer yang tangguh, ya, tetapi juga kekuatan yang memiliki kemanunggalan dengan rakyat yang semakin kuat. Juga sebagai salah satu komponen yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan baik. Ini saya yakini dan saya bayangkan akan terus bisa menjadi peran yang utama untuk TNI Angkatan Darat. Ya. Sekarang saja Fabian, ya, animo generasi muda untuk masuk menjadi Angkatan Darat itu cukup tinggi. 2024 itu yang mendaftar itu 70.000 lebih ya. Setelah kita validasi, cek administrasi yang tervalidasi dan siap untuk melaksanakan tes itu 33.000 lebih, dan itu sangat mengembirakan. Artinya ya, generasi muda sekarang ini kecintaannya kepada Angkatan Darat semakin tinggi. Ya, rasa cinta tanah airnya juga semakin tinggi, gitu ya. Meskipun pertahanan bela negara atau bela negara, pertahanan negara tidak selalu bergabung dengan angkatan bersenjata, tetapi dari sisi kami, dari sisi Angkatan Darat itu suatu hal yang sangat mengembirakan. Ya. Dan tadi yang saya bilang tadi, saya betul-betul meyakini dan membayangkan bagaimana Angkatan Darat depan bukan cuma akan menjadi kekuatan militer yang tangguh, tapi juga menjadi suatu kekuatan pendukung pembangunan nasional, gitu ya, yang memang betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan bagus, dengan kemanunggalan TNI dengan rakyatnya juga semakin, dan Angkatan Darat dengan rakyatnya juga semakin erat. Karena apa? Karena saya melihat generasi muda yang bergabung dengan Angkatan Darat sekarang itu betul-betul kita siapkan, bukan cuman punya kekuatan fisik dan kesehatan yang baik, ya, tapi juga mempunyai mental yang baik, berkarakter, dan punya kepekaan sosial. Ya, itu betul-betul kita siapkan. Ya, dari animo yang besar kita siapkan dengan poin-poin tadi, karena ke depan bayangan dan keyakinan kita sangat tinggi terhadap Angkatan Darat ini.
Ya. Dan kalau Fabian tahu juga, pemerintah sekarang punya Astacita. Ya, Astacita ini salah satu yang penting adalah mewujudkan pembangunan ketahanan pangan yang betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Ya. Angkatan Darat melalui program-program yang sudah kita obrolkan tadi, ya, TMMD termasuk program-program unggulan, ya, itu terus akan konsisten dan menjadi garda terdepan untuk mendukung program-program pemerintah. Dan itu sudah kita buktikan. Nah, karena apa yang kita kerjakan itu betul-betul bersama-sama dengan masyarakat. Baik yang program rutin tahunan maupun yang menjadi unggulan kita. Ya. Dan kita semua bekerja by data. Gitu kan ya. Berapa hektar lahan sudah teraliri gitu kan. Ya, berapa masyarakat penerima manfaat ya. Itu sudah kita sampaikan tadi, dan itu kita akan terus bergerak maju mendukung program pemerintah melalui program-program yang kita miliki dan program-program unggulan yang ada di kita. Lalu saya juga mengingatkan sekarang kita dari Kementerian Pertahanan itu ada istilah ya, atau kita menetapkan suatu tagline yang bagus. Perisai Trisula Nusantara. Perisai Trisula Nusantara. Itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat itu bersama-sama mewujudkan sistem pertahanan negara. Ya, dan kami dari Angkatan Darat tentu ya akan mewujudkan prinsip Perisai Trisula Nusantara itu dengan baik melalui fungsi utama yang kita miliki. Fungsi utama pertempuran dan fungsi utama teritorial. Ya, fungsi utama pertempuran tentu kita akan terus memelihara profesionalisme Angkatan Darat, ya, dari personil, material, dan siap untuk setiap saat tangan garing. Dari fungsi utama teritorial, kita akan terus melaksanakan program-program pendampingan pada masyarakat, menyiapkan masyarakat sehingga masyarakat pada waktunya nanti siap untuk bersama-sama dengan kita melaksanakan usaha pembelaan negara. Ya, dan ini betul-betul menjadi suatu hal yang tantangan yang harus diwujudkan oleh TNI Angkatan Darat pada bangsa ini. Oke, terima kasih banyak Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, atas waktunya ya Pak. Oke Fabian. Oke, semoga TNI Angkatan Darat bisa menjawab tantangan-tantangan yang Pak Wahyu tadi, mengingat saat ini kondisi global semakin tidak menentu, tantangan dalam negeri juga semakin berat, dan TNI Angkatan Darat mudah-mudahan nanti bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut, Pak. Amin. Terima kasih Pak Wahyu sama-sama atas waktunya. Thank you. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Semoga perbincangan tadi mencerahkan dan menginspirasi sahabat Kompas.com semuanya. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya, karena setiap misi punya arti.